Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu di pertemuan perdana, pertemuan awal dari kajian online kita dari PCNU Jakarta Pusat. Hal ini inisiatif kita di tengah merebak wabah corona yang hari ini sudah lebih dari 3.000 dan di Jakarta itu hampir setengahnya. Oleh karena itu PCNU Jakarta Pusat inisiatif membuat sebuah wadah kajian online. Alhamdulillah di hari perdana ini kita bisa mendatangkan ketua kita, ketua PCNU Jakarta Pusat, Gus Saifuddin. Selamat datang Gus. Terima kasih atas undangannya. Ya. Insya Allah di kemudian hari kita juga membuat sebuah entry atau materi-materi. Selain itu kita juga menyajikan sebuah kultum. Kebetulan di PCNU Jakarta Pusat pengurusnya ada beberapa ketua MUI, pengurus DMI, dan kiai-kiai yang lain. Insya Allah kita akan liput juga. Dan di pertemuan perdana ini kita secara khusus ingin ngobrol santai bukan sebuah hal-hal serius, karena kita ciri khas dari NU adalah diselingi oleh hal-hal yang santai dan serius. Sersan tidak terlalu serius tapi santai. Serius tapi santai Gus. Oke, kita ketahui Gus Saifuddin ini adalah seorang pengusaha, aktivis juga. Beliau dulu pernah menjabat beberapa kepengurusan di PBNU di zaman Kiai Haji Hashim Muzadi, Kiai Said Agil Siroj di periode awal kemarin. Dan kemudian kemarin beliau mencalonkan diri menjadi ketua PCNU. Alhamdulillah beliau sudah dipilih oleh beberapa MWC. Oleh karena itu beliau alhamdulillah insyaallah amanah Gus ya untuk menjadi ketua PCNU. Ya. Dan di pertemuan pertama ini kita ingin mengambil sebuah tema tantangan menjadi pengurus NU di ibu kota. Kita sadari NU lahir dan besar itu di desa. Dan kita kebetulan menjadi pengurus NU di Jakarta Pusat, tantangannya mungkin fleksibel Gus ya. Baik itu dalam segi ekonomi, dalam segi kaderisasi, dalam segi keilmuan dan yang lain-lainnya. Dalam segi suasana pun mungkin kalau di desa sejuk, kalau di kota beda. Sejuknya kalau ada AC kan gitu. Oke, langsung saja kita bincang-bincang bersama dengan Gus Saifuddin sebagai ketua PCNU. Terlebih kita menjadi pengurus NU di ibu kota, tantangannya seperti apa? Oke, silahkan Gus Saifuddin. Terima kasih Ustadz Farhan telah mengundang saya untuk bicara di dalam obrolan santai ya. Iya, kajian online santai. Kajian santai. Memang saya baru dipilih oleh sahabat-sahabat teman-teman MWC untuk didapuk untuk jadi ketua PCNU. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri, khususnya saya pribadi yang selama ini saya berkecimpung di dunia usaha. Iya. Ya kan, ini mau tidak mau ini menjadi amanat karena dari sebuah organisasi NU ini kan sudah lama dan cukup besar, tidak hanya di Indonesia tapi sudah ada beberapa cabang di dunia. Betul. Ya kan? Mungkin agak sedikit beda dengan NU atau pengurus yang umumnya di daerah ya. Iya, betul. Kalau di ibu kota apalagi Jakarta Pusat ini kan pusat dari kegiatan bisnis juga di Jakarta. Betul. Pusat kegiatan pemerintahan juga di Jakarta. Sehingga kita boleh dibilang pusat dari pusatnya kegiatan. Iya. Tidak yang ada di Jakarta Pusat itu. Kantor PBNU sendiri ya di Jakarta Pusat. Di depan kita. Iya, tinggal melangkah. Terus di sini istana juga di Jakarta Pusat, gubernur juga di Jakarta Pusat. Nah, ini menjadi tantangan sendiri buat kami dan kami ingin mengajak kepada seluruh
warga Nahdien Jakarta Pusat, ini kesempatan kita untuk berkhidmat, untuk bisa hadir di tengah-tengah masyarakat Jakarta, untuk bisa memberikan kontribusi atau solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di Jakarta. Baik itu permasalahan ekonomi, sosial, budaya, tentu juga permasalahan-permasalahan agama. Betul. Mungkin itu. Terus sejauh ini Gus, pandangan jenengan bagaimana sih kita harus menjadi menjadi pengurus NU, karena kan mengurus NU kan berbeda dengan mengurus sebuah perusahaan. Karena di NU sendiri ya tipikal orangnya adalah seperti itu. Ada yang lucu, ada yang serius. Nah, trik jenengan itu kan terlebih kita hidup di ibu kota, yang mungkin sebagian orang hidup di ibu kota mungkin pragmatis, realistis. Terlebih di NU kita tidak diajarkan seperti itu. Kita diajarkan mungkin sebagai seorang santri bagaimana kita hikmah di NU. Nah, pandangan jenengan bagaimana tantangan menjadi pengurus NU di ibu kota seperti ini? Memang saya baru berapa bulan ya setelah menjadi lantik, tapi pada pelantikan itu alhamdulillah banyak dihadiri oleh tokoh-tokoh pemerintahan dan tokoh-tokoh NU dan masyarakat, yaitu di Masjid Akbar sampai membludak di situ. Itu menunjukkan bahwa NU Jakarta atau khususnya Jakarta Pusat ada semacam giro, ada semangat yang mungkin selama ini merasa ada sesuatu yang hilang di masyarakat NU Jakarta. Jadi ada semacam kekangenan, rindu gitu ya kan. Iya, betul. Itu juga mengagetkan saya. Ternyata kehadiran kita NU ini sedang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Jakarta. Kalau kita tahu Jakarta ini memang secara amaliyah kan memang amaliyahnya NU. Orang Betawi juga amaliyahnya NU. Cuma yang menjadi tantangan ke kita, bagaimana amaliyah atau secara kultural itu adalah Nahdlatul Ulama. Mereka itu juga secara fikroh dan harokahnya itu juga NU. Nah, ini yang menjadi tantangan, khususnya saya sebagai ketua dan nanti pengurus-pengurus ini harus bisa mewarnai, tidak hanya secara amaliyah saja NU, tapi secara fikroh, cara pola pikir dan harokahnya atau gerakannya dalam berorganisasi ini juga NU, jadi utuh bulat gitu. Karena fenomena banyak, nggak hanya di Jakarta tapi di daerah-daerah juga ada amaliyah NU tapi tidak mau ikut organisasi NU, amaliyahnya NU tapi malah mencaci maki NU, betul. Termasuk organisasi di Jakarta juga gitu. Nah itu menurut jenengan itu seperti apa itu Gus? Karena mungkin periode jenengan ini kan sebuah periode yang harus merubah semuanya. Jadi kalau sudah di NU secara fikroh, amaliyah dan harokah itu semuanya harus include, termasuk dan masuk kepada NU. Nah itu bagaimana Gus? Ini memang jadi pertanyaan saya, mungkin tidak hanya saya dan banyak orang. Secara survei LSI ternyata memang masyarakat Indonesia hampir 50% ya, kalau sedikit itu adalah warga Nahdien. Nah, bahkan organisasi yang lain yang berafiliasi keagamaan itu maksimal sampai 5% kan, gitu. Itu secara jumlah, secara kuantiti kan cukup besar gitu. Apakah kuantiti ini juga sejalan dengan kualitas, sama seperti yang ditanyakan itu? Apakah amaliyah yang mengaku sebagai NU itu fikrohnya dan harokahnya juga NU? Nah, ini yang belum pernah disurvei. Dan itu yang menjadi tantangan. Sebab secara jumlah ini memang harus kita uji apakah secara kualitas, secara fikroh ini juga amaliyah NU gitu, ala Nahdiyah. Ini yang kita perlu gitu loh. Sehingga yang perlu kita dorong, kehadiran NU itu memang harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat Jakarta. Harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Jadi jangan jadi misalkan salah satu contoh saat ini yang melanda di Indonesia corona. Ini NU harus hadir.
Dan alhamdulillah PCNU sudah melakukan, bahkan kita waktu itu saya masih ingat bahwa PCNU itu baru terpilih, saya seminggu itu nggak taunya Jakarta kena banjir. Iya, betul. Wah, itu langsung saya turun dengan teman-teman. Udah kita lupakan SK atau kita sudah belum dilantik apa belum, kita turun, kita harus hadir di semua masyarakat. Alhamdulillah responnya banyak. Nah, seperti ini. Nah, Corona juga kita sudah lakukan penyemprotan disinfektan seluruh tempat ibadah, dan bahkan tidak hanya masjid tapi di gereja juga atau pada tempat lain kita lakukan di tempat-tempat umum. Hingga itu gitu loh. Sehingga warga itu secara tidak langsung punya keterikatan gitu loh. Dan kami juga sekarang lagi menggalang untuk NU supaya mandiri. Nah, dengan harapan kalau NU mandiri itu akan bisa menjawab masalah-masalah tantangan yang ada di masyarakat. Baik itu masalah ekonomi, ya kan? Kita tidak hanya ingin memberikan bantuan kalau ada bencana-bencana, tapi ingin mengangkat harkat martabat orang-orang miskin ini supaya mandiri. Kita bisa akan berikan bantuan modal, penguatan modal dan penguatan usaha, dan pemberdayaan di sisi marketingnya bagaimana. Nah ini, bayangin kalau itu bisa mandiri, insya Allah tidak hanya secara amaliyah, tapi fikroh dan harokahnya pada akhirnya akan NU dengan sendirinya. Iya, ya mungkin seperti itu NU di Jakarta, Gus. Mungkin kita harus pahami. Dan juga saya ingin sedikit menelisik dan kembalikan ke visi misi jenengan, Gus. Bagaimana visi misi jenengan ini menjadi salah satu peluru untuk memecahkan tantangan menjadi pengurus NU di Jakarta Pusat itu seperti apa, Gus? Apakah ada yang bisa disinergikan atau mungkin seperti apa, Gus, visi misi jenengan itu? Salah satunya apa yang dilakukan kita ini selama saat ini. Mau nggak mau NU ini kan ada di Jakarta Pusat. Mau nggak mau NU ini juga harus mampu mentransformasi dirinya yang tadi memang berawal dari desa, tapi di kota ini kan hampir mayoritas itu sudah menggunakan teknologi. Jadi jangan sampai adanya corona, tidak boleh keluar rumah, bukan halangan bagi kita untuk tidak melakukan dakwah. Nah, dakwah online seperti inilah, ini adalah upaya-upaya yang kita lakukan untuk memodernisasi sebuah organisasi yang nanti bisa diterima oleh kalangan masyarakat, semua lapisan, bahkan untuk milenial. Dan ini nanti kita akan bikin konten atau program-program yang memang menyentuh untuk generasi milenial. Mungkin ini menjadi sebuah salah satu jargon itu kan merawat tradisi dan merespon modernisasi. Dan ini sebagai wujud dari jargon itu berarti, Gus, ya. Jadi merawat tradisi dan merespon modernisasi. Mungkin dari merawat tradisi kita bisa amaliyah, alhamdulillah Lailatul Istima kita sudah jalan. Mungkin yasinan di ranting-ranting di kecamatan-kecamatan sudah jalan. Dalam merespon modernisasi mungkin yang pertama seperti ini, kita membuat kajian online dan juga membantu secara sigap, secara inisiatif kepada masyarakat agar dirasakan. Jadi seperti itu, Gus, ya. Terus juga ini, Gus, anehnya di NU ini kan terkadang macam-macam orangnya, dan juga kita juga sebagai pemimpin, terutama Gus Saifuddin, harus bisa bagaimana untuk memanage, karena latar belakang Gus Saifuddin ini adalah seorang pengusaha, seorang pemimpin di perusahaan, dan juga sekarang ingin berkhidmah di NU. Nah, bagaimana pandangan jenengan agar NU Jakarta Pusat ini bisa lebih maju? Karena mungkin saya juga sedikit mendapat masukan, NU Jakarta Pusat itu harus lebih maju karena di Jakarta Pusat barometer, dan kita juga nggak boleh kalah. Oke, secara secara posisi, secara letak geografis kita strategis, tapi kan di situ juga kita memiliki letak kelemahan. Nah, letak kelemahan itu menurut jenengan ada nggak hal yang harus diperbarui, hal yang harus kita rubah itu, Gus? Memang
ada perlu penguatan dari sisi organisasi. Iya. Yang Seperti apa itu, Gus? Ya, ini mungkin organisasi itu bisa bekerja dengan efektif kalau kita itu punya kantor sendiri. Nah, kantor itu sebagai command center untuk bisa melakukan pusat pelayanan administrasi dan mengorganize ini apa namanya struktur organisasi gitu kan. Nah, yang sampai sedetik ini kan kita masih belum. Nah, ini yang menjadi PR buat PCNU khususnya kami untuk bisa mewujudkan mimpi membuat kantor sendiri. Nah, yang kedua adalah bagaimana melibatkan berbagai pihak ini. Karena kita tahu tidak hanya strategis lokasinya, tapi SDM-nya juga banyak di Jakarta ini yang bagus-bagus. Nah, ini yang kita coba ingin membuka lebar-lebar ya pintu NU ini untuk bisa merangkul semua pihak, gitu. Karena kalau kita tidak merangkul semua pihak, mungkin akan sulit untuk bisa memajukan ini kan gitu kan. Semakin kita banyak gagasan dan ide, semakin banyak orang-orang yang masuk di dalam ini akan mudah untuk mengakselerasikan. Nah, dan ini memang orang menganggap organisasi kita gemuk gitu lah. Ini menjadi tantangan. Kadang-kadang gemuk itu tidak sulit untuk melakukan gerak, tidak efektif gitulah. Ini juga menjadi tantangan. Makanya saya ingin kadang-kadang ikut ngopi ke bawah gitu ya dengan teman-teman, ngobrol untuk bisa menyelami apa yang terjadi masalahnya di bawah itu. Iya. Jadi hidup di NU itu seperti itu, Gus. Jadi kita harus terlebih menjadi seorang pemimpin harus memiliki langkah yang lebih jauh ditimbang anggotanya dan juga jamaahnya. Nah, di NU sendiri menjadi pengurus NU, terutama menjadi pemimpin kan adalah seorang yang harus tegar, kuat, dan juga harus kuat dicaci maki, kuat untuk dikritik dan juga dibully, dan itu sudah dilakukan oleh ketum kita, oleh Kiai Said. Nah, NU kan berarti harus memberikan hal yang baru, warna baru. Nah, warna baru seperti apa sih, Gus, yang ingin jenengan rencanakan untuk NU Jakarta Pusat selain tadi jenengan sudah memaparkan kita harus punya gedung baru, koin NU harus kita galakan, NU harus terasa di masyarakat, kegiatan-kegiatan harus terasa, kegiatan-kegiatan harus ada, bentuk-bentuk apapun, bagaimana kita harus bisa menyentuh masyarakat. Nah, hal yang warna baru dari NU periode jenengan yang dipimpin nahkodai oleh jenengan itu seperti apa, Mas? Hal warna baru yang ingin dikeluarkan, yang ingin dilakukan satu kepengurusan ini. Mungkin kalau secara ideologi kan sudah ini ya, udah baku lah. Tapi paling tidak adalah medianya. Makanya saya ingin mencoba mentransformasikan NU ini ke dalam media baru gitu kan. Ini yang kita ingin mencoba mewarnai untuk di kalangan kaum milenial, ya kan. Bagaimana NU itu kalau di Jakarta Pusat mungkin beda dengan di daerah yang banyak pesantrennya gitu kan. Di Jakarta kan nggak ada di pesantren, tapi adalah di pendidikan. Nah, ini yang kita melihatlah bagaimana Wali Songo itu masuk ke Indonesia dengan media seperti gamelan atau wayang gitu kan. Budaya gitu loh. Nah, sekarang kan memang budayanya agak sedikit berubah. Adalah generasi 4.0. Nah, ini harus memang ditangkap oleh NU. Jadi apa yang dilakukan sekarang ini adalah bagian media yang untuk mendekatkan NU kepada semua kalangan lapisan masyarakat gitu loh. Dan itu memang harus kreatif. Jadi NU, ada pengurus NU ini harus kreatif, mencari metode-metode baru atau cara baru yang bisa diterima oleh masyarakat gitu loh. Kalau kita tidak melakukan itu, akhirnya yang kita khawatirkan adalah anak-anak kita, adik-adik kita itu belajar bukan ke media
milik NU. Milik NU. Kalau di daerah kita mau belajar tentang agama, ya perginya ke pesantren. Kalau di sini kemana gitu loh. Sementara semua mayoritas sekarang sudah menggunakan digital gitu loh kan, HP. Setiap saat itu waktunya orang itu habis ada di HP gitu. Sehingga mereka mencari tokoh-tokoh figur atau konten-konten itu ya di HP gitu loh. Nah, ini harus diisi orang kita gitu loh. Ini yang ingin kita warnai gitu loh. Sehingga harus bisa masuk ke semua segmen, lini. semua lini gitu kan. Jakarta banyak mall, ya udah medianya di mall gitu kan. Gitu. Iya. Jadi seperti itu tantangan menjadi pengurus NU. Kalau Jakarta banyak tempat-tempat gaul gitu loh. Diisilah di situ orang-orang teman-temannya gitu, tantangannya di situ gitu. Iya. Seperti jargon NU kan, salah satu yang diamini oleh pengurus NU dan organisasi NU kan, al-muhafadzah ala qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Itu kan bagaimana kita merawat tradisi dan merespon modernisasi. Jadi seperti itu tantangan menjadi pengurus NU di ibu kota. Terlebih kita yang menjadi pengurus baik itu di NU atau badan otonom, Muslimat, Fatayat, Ansor, Bansar, IPNU, IPPNU, dan juga organisasi yang lainnya yang berhaluan dengan NU. Mari kita tetap semangat khidmah di NU, karena insya Allah dengan khidmah di NU kita akan mendapatkan apa yang tidak kita bayangkan. Karena itu menjadi sebuah semangat kita. Karena insya Allah khidmah di NU, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang tidak kita bayangkan. Baik itu rezeki, baik itu ilmu, baik itu sebuah apapun. Yang penting kita niatkan dengan ikhlas. Insya Allah kita niatkan dengan ikhlas, apapun Allah akan kabulkan. Karena dengan wasilah kiai-kiai kita, guru-guru kita, insya Allah kita akan lebih maju. Terlebih tantangan menjadi pengurus NU di ibu kota sangatlah fleksibel ya Gus ya. Seperti yang tadi diutarakan Gus Saifuddin. Kita sebagai pengurus NU khususnya di ibu kota dan juga di kota-kota yang lainnya yang ada di Indonesia, kita tetap semangat. Jangan sampai pemimpinnya tidak semangat, kita menjadi anggota tidak semangat. Jangan sampai pemimpin semangat, kita tetap semangat. Pemimpin lagi sakit, kita pun harus tetap semangat. Oleh karena itu, kita tetap semangat menjadi pengurus NU. Mungkin ini saja Gus yang kita ada tambahan. Mungkin ada closing statement. Iya. Seperti itu Gus. Jadi maju tidaknya NU sebenarnya ada di tangan kita. Iya. Dan ada di generasi yang akan datang. Jadi saya ingin mengajak bahwa seperti yang difirmankan oleh Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Iya. Jadi jangan kita hanya berharap hidup di NU, tapi bagaimana kita hadir itu untuk menghidupkan NU. Iya. Jadi kalau kita ingin maju dan berubah menjadi besar, ya harus kita melakukan perubahan-perubahan. Dari perubahan sedikit-sedikit itulah yang nanti akan bisa membesar dan menjadi bukit. Kadang-kadang kita melangkah, jatuh. Gitu. Yeah. Bangkit lagi, jatuh. Terus jangan pernah putus asa. Yeah. Gitu loh. Terus kita harus optimis, yakin, tatap masa depan, bahwa NU sekarang ini sudah besar dan bisa diterima oleh banyak negara. Nah, dan kita sebagai warga NU harus mampu bisa memberikan harapan dan jawaban masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam tidak hanya di Indonesia, bahkan di negara. Nah, jadi kita itu yang kepada saya mengajak kepada semua generasi untuk semangat, tidak hanya pada jalur pengurus, tapi mulai dari tingkat ranting, MWC, PC, untuk mari lakukan, walaupun itu sedikit, tapi kalau itu dikerjakan bareng-bareng, kita akan optimis untuk bisa melakukan gerakan perubahan yang lebih besar untuk NU. Oke. Terima kasih Gus Saifuddin untuk waktunya untuk menghadiri di kajian online kita PCNU Jakarta Pusat. Insya Allah kita akan terus mohon dukungannya
karena kita juga perlu dukungan. Terlebih Nanti kan kajian habis online. saya ini kan ada lagi ya. Ada dari lagi. Nanti kita akan berlanjut. Mungkin Ran Rois perlu diundang Ya, atau nanti lain. akan kita undang. Mustasar diundang, Ya. ketua-ketua lembaga diundang untuk bisa mengisi tausiah, khususnya kan kegiatan Ramadan ini dakwah tidak boleh berhenti. Betul, tetap betul. harus jalan. Betul. Harapan saya. Oke. Terima kasih Gus Saifuddin. Ya. Penting statement terakhir, mari kita hidupi NU, jangan cari penghidupan di NU atau jangan cari kehidupan di NU. Mungkin itu saja dari saya pribadi. Saya Farhan Maksudi, kita tutup dengan pembacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.